Dan apakah olahraga sepak bola itu boleh diberikan hadiah? Ternyata begitulah kondisi yang ada di fatwa Arab Saudi yang mungkin saat ini belum ada. Tetapi fatwa Arab Saudi sudah merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Kita tunggu saja fatwa-fatwa yang akan muncul dari Majelis Ulama Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dan kita akan membahas sebuah buku ya. Ini Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Pak Erwandi Tarmizi ya, Pak Erwandi Tarmizi kan. Oke. Di buku ini kita akan membahas di halaman 324 ya, tentang hadiah perlombaan olahraga. Ini menarik sekali nih, hadiah perlombaan olahraga ini. Kenapa kok menarik? Karena di sini kita melihat bahwa saat ini banyak olahraga-olahraga yang ternyata dilarang dalam Islam. Bahkan kalaupun ada yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan untuk memberikan hadiahnya. Apa itu saja? Nah, kita lihat nih ya. Islam sangat menganjurkan olahraga ketangkasan. Nih, Islam menganjurkan olahraga ketangkasan terkait dengan ketangkasan berperang seperti berkuda, memanah, ya, dalam rangka mempersiapkan kekuatan untuk menggentarkan musuh-musuh Allah. Ya. Sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'idul lahum mastata'tum min kuwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang kamu persiapkan itu untuk mengentarkan musuh Allah dan musuh-musuhmu. Al-Anfal ayat 60. Makanya Rasulullah pernah mengadakan perlombaan ya, di bidang ini, jadi bidang berkuda, bidang memanah ya, dan memberikan hadiah bagi pemenangnya untuk menumbuhkan semangat para mujahidin muda agar lebih mempersiapkan diri mereka. Namun dewasa ini banyak pemuda Islam yang dilalaikan dengan olahraga yang unsur bermainnya lebih besar daripada unsur ideal al-quwah, dan sering melalaikan mereka dari sholat. Lebih naifnya lagi, sering disertai dengan perjudian. Nah, ini yang kita akan lihat hukumnya. Hukum olahraga tidak bisa digeneralisir haram atau boleh. Akan tetapi berdasarkan materinya, olahraga ada yang dianjurkan seperti memanah, menembak, bela diri, berenang, pacu kuda, pacu jalur, ya, dan lain sebagainya yang merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam berjihad. Ada juga bentuk olahraga yang diharamkan seperti tinju, matador, pertarungan bebas atau fighting, dan lainnya yang berakibat menyakiti lawan atau menyakiti hewan atau makhluk lain. Ya. Ada juga bentuk olahraga yang tidak termasuk kategori ketangkasan dalam jihad, yang tidak menyakiti lawan atau hewan, seperti sepak bola, bola basket, bola voli, selancar, tenis meja, jogging, dan lainnya yang berguna untuk kebugaran tubuh. Nah, untuk olahraga yang terakhir ini, yang tidak menyakiti lawan dan hewan ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya. Hukum pertama, sebagian ulama kontemporer mengharamkan juga olahraga jenis ini karena selalu disertai hal-hal yang haram, seperti pemain menggunakan pakaian yang tidak menutupi aurat. Sering berakhir dengan permusuhan dan keributan antara para sesama pendukung atau kesebelasan, dan sering melalaikan dari zikir dan sholat.
maka olahraga ini termasuk maisir. Ini pendapat dari Dr. Sa'ad Asy-Syatri dari Al-Musabaqat wa Ahkamuha fi Syariah halaman 205. Ya, jadi disebut olahraga ini diharamkan karena termasuk maisir. Pendapat yang kedua, para ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi membolehkan olahraga jenis ini bila tidak terdapat hal-hal yang diharamkan di atas. Sebagaimana fatwa nomor 332 yang berbunyi, apakah hukum olahraga sepak bola haram, makruh, atau mubah? Dijawab oleh fatwa Kerajaan Arab Saudi, permainan yang bukan merupakan ketangkasan seperti berjihad. Contohnya adalah sepak bola ya, yang tidak ada hubungannya dengan berjihad, tidak boleh dilakukan jika pemenangnya mendapatkan hadiah. Dan jika pemenangnya tidak mendapatkan hadiah dari pihak manapun, juga tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban, tidak menimbulkan hal yang haram, tidak membahayakan para pemain, maka hukumnya boleh. Tetapi bila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka hukumnya haram. Ini dari fatwa Lajnah Daimah jilid 15 halaman 194. Ya, jadi bisa dilihat Arab Saudi mengatakan sepak bola dan lain sebagainya ini tidak boleh menggunakan hadiah. Nah, itu intinya ya, baru boleh dimainkan. Nah, ini kita akan lebih melihat apa hukum hadiah perlombaan ya, olahraga yang masyru' tadi, yang tidak berhubungan dengan jihad tetapi juga tidak menyiksa manusia dan hewan. Ya. Ada perlombaan yang mubah tadi ya, seperti olahraga sepak bola tadi. Maka dalam Majma' al-Fiqh al-Islami dalam divisi fikih Oki mengatakan bahwa hadiah olahraga yang hadiah perlombaannya berasal dari seluruh peserta dikumpulin dari uang pendaftaran, maka hukumnya haram. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi, bagaimanakah jika hadiah berasal dari pihak ketiga? Baik itu dari pemerintah atau dari sponsor. Apa hukum menerimanya, atau halal atau haram? Nah, ini di sini ada perbedaan pendapat para ulama kontemporer tentang hal ini. Pendapat pertama, sebagian ulama membolehkan memberi dan menerima hadiah. Memberi dan menerima hadiah dalam bentuk piala ataupun uang tunai. Pendapat ini didukung oleh Dr. Saud Al-Funaisan dan Dr. Sami Al-Majid. Mereka adalah dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Imam Al-Saud, Riyadh, dan narasumber konsultasi syariah di situs berbahasa Arab Islam Today. Pendapat kedua, haram hukumnya memberi dan menerima hadiah baik yang keluar sebagai pemenang dalam lomba, bagi yang keluar sebagai pemenang dalam lomba. Haram hukumnya memberi dan menerima hadiah apapun bentuknya bagi yang keluar sebagai pemenang dalam lomba olahraga yang mubah. Yang mubah yang tadi ya, kayak sepak bola tadi. Pendapat ini merupakan fatwa ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi 16342. Dalam fatwa ini berbunyi pemenang dalam perlombaan olahraga tidak boleh mengambil hadiah atas kemenangannya. Dan dalam fatwa 18951 berbunyi, pertandingan sepak bola yang pemenangnya mendapatkan hadiah atau uang tunai hukumnya haram dan termasuk maisir. Karena tidak boleh mengambil hadiah dalam sebuah perlombaan kecuali perlombaan yang diizinkan syariat, yaitu lomba pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Yaitu dalam fatwa Lajnah Daimah jilid 15 halaman 239. Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah berkata, permainan sepak bola hukumnya boleh dengan syarat pemenangnya tidak diberi hadiah. Dan jika pemenangnya mendapat hadiah, maka permainan sepak bola tidak diperbolehkan. Ini dari Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah ya.
Wallahu alam, berdasarkan tinjauan dalil pendapat kedua sepertinya lebih kuat karena asal hadiah perlombaan adalah haram berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang melarang memberikan hadiah untuk perlombaan selain pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Ya, ini pengecualian dari hukum muamalah secara umum sebagaimana riba dan horor. Sekalipun bagian dari muamalat akan tetapi hukum asalnya adalah haram karena terdapat larangan Nabi dalam hal pemberian hadiah terhadap pemenang sebuah cabang olahraga. Jadi kita sekarang sudah bisa menjawab, apakah olahraga sepak bola itu diperbolehkan dan apakah olahraga sepak bola itu boleh diberikan hadiah? Ternyata begitulah kondisi yang ada di fatwa Arab Saudi yang mungkin saat ini belum ada. Tetapi fatwa Arab Saudi sudah merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Kita tunggu saja fatwa-fatwa yang akan muncul dari Majelis Ulama Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.